Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hendra Ulinuha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran yang mau dianalisis itu mengenai dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada kelas 10 DKJ dan fasenya itu fase E. Gurunya itu yang mau dianalisis namanya Bu Santi. Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi yaitu pada akhir fase E, peserta didik akan mendapatkan gambaran yang tepat mengenai program keahlian yang dipilihnya melalui penguatan wawasan dunia kerja dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran berikutnya adalah penguasaan elemen-elemen pembelajaran lainnya, sehingga dapat menumbuhkan passion dan vision yang dapat memotivasi dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar pada fase ini maupun fase berikutnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami jenis-jenis profesi wirausaha, job profile, dan Technopreneurship, personal branding, bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, menerapkan simulasi proyek kewirausahaan untuk membangun vision dan fashion. Yang ketiga, memahami peluang usaha bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Materi ajar mengenai topiknya yaitu profesi dan kewirausahaan, job profile dan teknopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jenis asesmennya yaitu asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dan asesmen formatif selama pembelajaran. Bentuk asesmennya yaitu asesmen diagnostik kognitif, itu mengenai pertanyaan pemantik, pretest, dan post-test. Dan asesmen formatif itu mengenai uji kerja. Asesmen yang dibuat oleh Bu Santi ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam rancangan modul ajar yang dibuat oleh Bu Santi ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari asesmen diagnostik kognitif menggunakan pertanyaan pemantik, pretest, dan post-test. Pertanyaan ini memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik karena bertujuan untuk mengukur pemahaman mereka tentang wirausaha. Pertanyaan pemantik dan pretest serta post-test ini membantu guru memahami pengetahuan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Hasil asesmen awal digunakan untuk menyusun LKPD, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya dan memberikan pembelajaran yang lebih terdiferensiasi. Poin yang kedua itu ada asesmen formatif selama pembelajaran. Asesmen formatif melibatkan penugasan berupa unjuk kerja selama pembelajaran. Bentuk asesmen ini sangat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena memungkinkan guru untuk melihat kemampuan dalam simulasi proyek kewirausahaan untuk membangun vision dan passion. Dalam keseluruhan, rancangan modul ajar yang dibuat oleh Bu Santi ini menggunakan metode asesmen yang dipilih sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik di kelas 10 TKJ. Pertanyaan pemantik dan pretest serta post-test dalam asesmen diagnostik kognitif serta penugasan unjuk kerja dalam asesmen formatif mempertimbangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, memahami, dan menganalisis informasi tentang wirausaha. Dengan demikian, rancangan modul ajar ini mendukung pencapaian capaian pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik.
Asesmen tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Di dalam modul ajar sudah dilengkapi dengan asesmen profil pelajar Pancasila, di mana hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila. Asesmen tersebut mencerminkan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang mendasari lingkungan belajar. Dalam lingkungan tersebut tidak hanya guru yang melakukan penilaian, tetapi juga ada penilaian rekan sejawat. Ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada perspektif guru, tetapi juga mencerminkan pandangan lebih luas dari lingkungan belajar. Sehingga kesesuaian asesmen berdasarkan karakteristik peserta didik sudah ada dan terlihat dari soal yang berbeda-beda, serta terdapat perlakuan yang berbeda-beda ketika proses pembelajaran berlangsung. Asesmen tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran sebelumnya digunakan untuk memetakan peserta didik dalam tiga kelompok, tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing kelompok dengan lebih tepat. Hal ini bisa dilihat pada asesmen formatif karena terdapat perbedaan soal ditinjau dari tingkat kemampuan kognitif peserta didik yang dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Dengan memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok, asesmen tersebut memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menguji pemahaman mereka tanpa merasa terlalu tertantang atau terlalu mudah. Asesmen tersebut sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Asesmen tersebut sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, guru sudah menunjukkan kesesuaian dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran, peserta didik diberi kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lembar kerja peserta didik atau LPT. Sementara guru memberikan pendampingan dengan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pemahaman mereka sendiri dan memperoleh umpan balik dari teman sejawat dan guru. Dan yang terakhir, apabila saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan memaksimalkan waktu yang diberikan sehingga pelaksanaan asesmen memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini mencakup menetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap bagian asesmen, memastikan instruksi yang jelas dan terstruktur, serta memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan tanpa mengganggu proses asesmen secara keseluruhan. Untuk presentasi kali ini sudah selesai dan apabila ada kesalahan dan tutur kata serta kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.